Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabta Puput Anggraini dengan NIM 2018111208. Saya akan mempresentasikan upaya meningkatkan prestasi belajar matematika siswa SMP Negeri 1 Nawar Blandong menggunakan media TikTok. Latar belakang, adanya dampak globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal menurut Setiadi 2011. Bahkan di era globalisasi saat ini banyak sekali dampak positif dan negatifnya dan dalam pembelajaran matematika. Dengan kata lain, globalisasi bisa dikatakan harapan dan bisa juga dikatakan suatu bahaya besar. Dampak globalisasi yang nampak ialah teknologi yang semakin canggih. Segala sesuatu yang dibutuhkan dengan mudah didapat. Contoh saja handphone yang dengan mudahnya didapat dengan kualitas terjamin dan harga terjangkau. Bahkan setiap hari selalu ada perubahan dan penambahan versi-versi terbaru, sehingga membuat masyarakat sekarang penasaran dan ingin mencoba menggunakan berbagai macam media sosial internet tersebut. Menurunnya prestasi belajar siswa yang tidak memenuhi standar kelulusan dengan adanya media sosial TikTok sebagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa agar memenuhi standar kelulusan minimal dengan berbagai model video dan fitur-fitur yang membangun minat dan yang akan diberikan saat pembelajaran berlangsung. Banyaknya dari peserta didik yang seringkali menggunakan aplikasi media TikTok ini dengan menjadikan sebuah kebiasaan sehingga mereka lupa akan belajar. Menurut Marini 2019 mengatakan hal yang sama, dari peneliti-peneliti terdahulu mengatakan hal yang sama, yakni banyak dari peserta didik yang seringkali menggunakan aplikasi media TikTok ini dan menjadikan ini sebuah kebiasaan sehingga mereka lupa akan belajar. Kemudian pihak Wakasarpas pun mengatakan hal ini membuat prestasi belajar mereka pun ada yang menurun dan ada yang stabil. Maka dari itu permasalahan di atas membuat peneliti ingin mengukur prestasi belajar peserta didik dengan mencari tahu apakah hasil akhir atau nilai akhir dengan adanya inovasi pembuatan video di media TikTok dengan fitur-fitur pembelajaran semoga bisa meningkat. Identifikasi masalah. Yang pertama, adanya aplikasi media sosial TikTok mempengaruhi minat belajar peserta didik. Yang kedua, adanya aplikasi TikTok mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Yang ketiga, siswa sering merasa bosan dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Penelitian ini dilakukan untuk siswa SMP Negeri 1 Nawar Blandong. Media yang digunakan adalah media sosial TikTok. Untuk bahasan pokok yang digunakan untuk penelitian ini adalah aritmatika. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Nawar Blandong menggunakan media TikTok. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan media TikTok. Untuk tujuan penelitian, yang pertama mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Nawar Blandong menggunakan media TikTok. Yang kedua, mendeskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran menggunakan media TikTok. Identifikasi keberhasilan. Yang pertama, adanya peningkatan prestasi belajar siswa menjadi naik yaitu lebih dari 70%. Yang kedua, adanya peningkatan prestasi belajar siswa jika rata-rata hasil belajar siswa lebih dari 75. Yang ketiga, adanya peningkatan semangat belajar siswa dengan media TikTok. Manfaat penelitian bagi sekolah. Sebagai bahan masukan dan tambahan wawasan bagi sekolah SMP Negeri 1 Nawar Blandong tentang peningkatan prestasi hasil belajar siswa dengan menggunakan media TikTok. Yang kedua, bagi guru sebagai bahan informasi dan menentukan media pembelajaran yang tepat sehingga siswa lebih tertarik dalam belajar matematika. Yang ketiga, bagi siswa dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil prestasi belajar siswa. Kajian teori. Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan atau menelaah bentuk-bentuk atau struktur-struktur abstrak dan hubungan-hubungan di antara hal-hal itu. Untuk dapat
memahami struktur-struktur serta hubungan-hubungan. Tentu saja diperlukan pemahaman tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam matematika itu. Menurut Hudoyono 2013, menurut Martigit, matematika adalah himpunan dari nilai kebenaran dalam bentuk suatu pernyataan yang dilengkapi dengan bukti. Menurut Martigit 2003, sedangkan menurut Erman Suherman dan kawan-kawan mengatakan bahwa matematika adalah ilmu abstrak dan deduktif. Dalam rumusan kurikulum tingkat satuan pendidikan mengacu pada tujuan pendidikan umum, pendidikan pada tujuan pendidikan menengah, dan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Menurut Muhlis 2008, berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah suatu ilmu yang menelaah struktur-struktur yang abstrak dengan penalaran yang logis dalam pernyataan yang dilengkapi bukti dan melalui kegiatan penelusuran yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan sebagai kegiatan pemecah masalah dan alat komunikasi, pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi serta hubungan di antara hal-hal tersebut. Yang kedua yaitu prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Menurut Muhyiddin 2011, prestasi belajar tidak mungkin tercapai jika ia tidak melakukan sesuatu dan punya niat sungguh-sungguh mengerjakannya, dan apapun yang dilakukan dengan keikhlasan dan keyakinan pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Prestasi belajar adalah sebuah hasil belajar seseorang yang diperoleh berdasarkan suatu proses pembelajaran, dan hasil belajar yang diperoleh yang merupakan hasil dari evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Penilaian tersebut diinterpretasikan dalam bentuk nilai, maka prestasi belajar itu merupakan suatu hasil maksimal yang diperoleh siswa dalam jangka waktu tertentu setelah mengikuti berbagai program latihan dan program pengajaran yang telah disusun dan direncanakan sedemikian rupa. Prestasi belajar dapat didapatkan melalui sebuah proses belajar yang cukup panjang atau dengan jarak waktu yang sudah ditentukan. Dalam proses belajar, setiap siswa dituntut untuk mengerti apa yang telah disampaikan oleh seorang pendidik, sehingga membuat mereka tertanam sebuah minat belajar yang tinggi untuk menghasilkan sebuah prestasi yang baik. Selanjutnya, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Menurut Cahyono 2016. Selanjutnya, menurut Boy, media sosial dijelaskan sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagai komunikasi, dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Kemudian menurut Van Dijk, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dan beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Dan Young juga mengartikan sebuah media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi persoalan dalam arti saling berbagi di antara individu dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial yang kemungkinan penggunanya untuk saling melakukan aktivitas sosial melalui jejaring internet tanpa dibatasi jarak ruang dan waktu. Aplikasi TikTok adalah sebuah jejaring sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016. Menurut Aji, aplikasi ini adalah aplikasi pembuatan video pendek dengan didukung musik yang sangat digemari oleh orang
yang banyak termasuk orang dewasa dan anak-anak di bawah umur. Aplikasi TikTok ini merupakan aplikasi yang juga bisa melihat video-video pendek dan berbagai ekspresi masing-masing pembuatnya. Dan penggunaan aplikasi ini bisa juga meniru atau dari video pengguna lainnya, seperti pembuatan video dengan musik goyang 2 jari yang bahkan juga dibuat oleh setiap orang, dan video-video tersebut juga oleh anak-anak di bawah umur, yakni peserta didik yang belum begitu memahami arti video TikTok. Indikator media TikTok dapat diklasifikasikan sebagai berikut menurut Hairun 2016. 1. Adanya dampak positif dan adanya dampak negatif menggunakan aplikasi TikTok. Yang kedua yaitu adanya kreativitas mereka dalam penggunaan media sosial TikTok. Dalam aplikasi media sosial TikTok, banyak berbagai konten video yang ingin membuat mereka dengan mudah. Tidak hanya melihat dan menirukan, mereka juga dapat membuat video dengan cara mereka sendiri. Mereka dapat menuangkan berbagai video-video yang kreatif sesuai dengan ide-ide mereka. Tidak hanya mengenai video-video menarik, joget, lip sync, dan lain-lain. Mereka juga bisa ikut tantangan-tantangan dibuat pengguna lain. Untuk kajian yang relevan, peneliti dengan judul Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa dengan Penerapan Metode Pembelajaran Problem Solving terhadap Pembelajaran IPA Siswa Kelas 5 SD 020 Tambilahan oleh Mardianis 2018 untuk siklus peningkatan pembelajaran, yaitu dari nilai 81,30% meningkat, maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 86,96%, termasuk kategori tuntas. Dari siklus 1 ke siklus 2 meningkat lebih baik. Yang kedua, peneliti dengan judul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar dan Interaksi Sosial Siswa melalui penerapan metode pembelajaran problem solving, dilengkapi media PowerPoint pada materi pokok Stoikiometri kelas 10 SMA Batik 2 Surakarta oleh Gufroni Haryono dan hasil 2013. Untuk presentasi ketuntasan siswa di siklus 1 hanya sebesar 36,1%, sehingga dari hasil ini perlu diadakan tindakan lanjut di siklus 2. Pada siklus 2, ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 71,4%. Peneliti dengan judul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa melalui tugas kerja kelompok oleh Kusmi Jati 2015 untuk hasil belajar dengan sendiri dan berkelompok yang awalnya 61% menjadi 75%, tingkat belajar siswa dan hasil prestasi yang diperoleh lebih meningkat. Peneliti dengan judul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa melalui Pembelajaran Aktif Deep Learning Tournament pada mata pelajaran matematika oleh Hidayat 2012. Nilai rata-rata dari tindakan hingga pelaksanaan tindakan 2 selalu mengalami peningkatan. Jadi dari penelitian tersebut dapat meningkat prestasi belajar siswa. Menurut Verlita Sari 2018, pengaruh media sosial Instagram terhadap perlakuan keagamaan remaja. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa media sosial Instagram memberikan pengaruh kepada remaja Rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung lewat penggunaan fitur-fitur yang disajikan, sehingga dengan adanya media sosial Instagram, remaja Rohis dapat terpengaruh dalam perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Melalui manfaat fitur hashtag dapat memotivasi untuk melaksanakan seperti ibadah. Hipotesis tindakan ini sebagai berikut. Untuk penerapan penugasan terstruktur menggunakan media TikTok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Nawar Blandong hingga 70%. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas. Untuk subjek penelitian yaitu siswa kelas 81 SMP Negeri 1 Nawar Blandong tahun ajaran 2021-2022. Untuk desain penelitian tindakan kelas dengan jenis kolaboratif, partisipatoris,
waktu dan tempat penelitian pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Untuk prosedur penelitian yaitu dari diagram ini bisa dibaca bahwa ada suatu permasalahan, akan ada perencanaan pada tindakan 1 dan pelaksanaan tindakan 1. Dan untuk selanjutnya yaitu pengumpulan data. Selanjutnya yaitu refleksi 1. Jika refleksi 1 timbul permasalahan baru dan dari refleksi 1, maka ada perencanaan tindakan 2 dan pelaksanaan tindakan 2, akan ada pengumpulan atau pengamatan data, yaitu selanjutnya untuk refleksi 2. Dan apabila permasalahan belum terselesaikan, dilanjut dengan siklus yang ketiga. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan tes, kuesioner atau angket, dan observasi. Teknik analisis data. Analisis data prestasi siswa. Nilai siswa mengikuti tes dan pengisian kuesioner menghitung rata-rata prestasi belajar siswa dengan nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100. Yang selanjutnya analisis data pelaksanaan pembelajaran, yaitu data observasi selama melaksanakan kegiatan pembelajaran sama dengan nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimum dikali 100%. Untuk kriteria penyajian aktivitas siswa yaitu dengan tabel batasan nilai dari 0% sampai 20%, yaitu sangat kurang, 21% sampai 40% kurang, 41% sampai 60% cukup, 61% sampai 80% baik, dan 81% sampai 100% sangat baik. Observasi dikatakan baik jika kegiatan pembelajaran di atas rata-rata kurang lebih 80%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.